Dan itu sudah P21? P21, dan kemungkinan kalau memang sudah dari sini, Medina akan dibawa ke Surabaya untuk sidang. Soalnya bunyi. Terus? Nggak ada rasa takut ataupun nervous ataupun gimana, karena kan saya berkata sesuai dengan kronologi dan bukti-bukti gitu kan. Jadi nggak ada, cuman cerita aja. Seperti kan kalau kita punya cerita sesuatu, cerita memang benar cerita kita, sampai kapanpun itu nggak akan lupa kan. Tapi kalau kita ngarang cerita, suatu saat itu pasti akan lupa. Dan di situ saya menjelaskan sesuai dengan kronologi aja waktu saya di BAP. Oke, pertama kali melihat Medina untuk pertama kalinya di ruang sidang seperti apa? Tadi aku peluk kan. Tadi aku peluk waktu terakhir kali kan, karena si Lukman bilang, Mbak gitu, udah gitu ya udah salaman lah, karena kan saya sudah sering kali katakan ke Lukman bahwa aku sama Lukman nggak ada masalah apa-apa. Emang bener kan, kita kan bisa dong, misalnya bininya yang ada masalah, lakinya yang kita ikut musuhin, ya kan, kita kan harus dewasa jadi orang, harus bijak gitu loh. Lalu akhirnya Medina minta salaman, ya udah saya peluk gitu, karena kan jujur saya sebagai hamba, saya sebagai orang Kristen yang selalu harus mengampuni kepada siapapun yang menyakiti saya, ya kan. Kalau saya ditempel yang ke pipi kiri, saya kasihkan pipi kanan saya. Di situ saya memang ada rasa kasihan, tapi hati saya ngomong kok sampai sekarang gitu loh, kok nggak kemarin-kemarin berbicara yang kita enak-enakan kan. Awal-awalnya kan kita enak-enakan, saya nagihnya enak-enakan juga. Saya kasih spare waktu mulai tanggal 8 sampai tanggal 27 Agustus 2021. Di situ nggak ada tanggapan etika baik, jadi otomatis kalau misalnya Mbak aja lah, kalau diancam, hinaan terus-terusan kayak gitu, sebel nggak? Iya. Kalau saya sih sebel. Sampai sekarang kalau misalnya diingat kesel banget. Kesel banget. Ancaman yang paling parah selain dibom apa sih? Diikutin atau mau dibunuh? Semua ancamannya membuat saya itu benar-benar takut. Sampai saya tinggal di rumah ada bel bunyi itu takut. Sudah gimana sih kayak gitu. Nah, ancaman itu dia bikin laporan di Surabaya, di Polda Jatim. Laporan atas dasar penipuan dan penggelapan. Padahal sebenarnya dirimu yang dirugikan. Makanya saya ini korban gitu loh. Kenapa saya dilaporkan? Tapi saya ya tetap aja datang dan harus komitmen kan, harus menjadi warga negara Indonesia yang baik. Saya datang, saya bukan panggilan sih, itu seperti undangan untuk klarifikasi. Jadi saya jelaskan semua serta membawa semua bukti-bukti yang saya punya. Lalu akhirnya beberapa bulan kemudian kan saya tanya, kalau kasus ini yang harus diterusin, silakan terusin aja. Kalau memang kasus ini akan dihentikan, tolong saya diberitahu. Akhirnya digelar, sudah kasus ini selesai, nggak bisa naik, bukti, nggak ada bukti. Tadi Kak Uci bilang kan memang Kak Uci adalah pengekspor tas-tas branding, ekspor tas-tas branding, Nggak ekspor. Oh, nggak ekspor, jadi saya pakai sendiri. Pengkoleksi dah. Kolektor tas-tas branded. Jadi nah, tapi akhirnya efeknya setelah kejadian ini kan jadi namamu ke bawah-bawah. Banyak banget, itu sudah merusak banget harga diri saya. Harga diri saya sudah diinjek-injek, sampai teman saya tuh banyak ya yang bilang, pernah gitu ya, aku mau beli tas kamu tapi aku periksain dulu ya ke Singapura. Ya itu tandanya apa? Belakangan kemarin teman-teman aku yang lain bilang, teman aku bilang, nanya aku gini, Uci itu sebenarnya barangnya asli semua nggak sih gitu. Nah otomatis kan yang dulunya aku happy aja kan, memang aku kolektor tas itu kan mulai sudah 15 tahun. Jadi setiap orang tahu memang aku memang kolektor gitu loh. Jadi nggak bisa dibohongin. Sebelum Hermes menyatakan barang ini palsu, kan sudah saya klaim bahwa barang ini palsu, tidak sama. Oke. Iya kan? Berarti kan saya ngerti gitu kan. Di situ saya malah dicecer kata-kata yang enggak gitu kan. Itu loh. Berapa kerugian yang kalau dibilang kerugian ya dari efek semua kejadian ini? Kalau dibilang kerugian, kalau kerugian tas itu memang 1,3. Di sini bukan uangnya sekarang lagi. Harga diri saya yang dia harus mengembalikan harga diri saya dengan cara dia, karena dia banyak masuk TV dan podcast ataupun diwawancara seperti ini. Dia bikin statement bahwa dia sudah berpuluh-puluh kali transaksi dengan saya, padahal baru sekali saya kena tipu. Nah gimana, siapa yang bisa mengembalikan harga diri saya? Siapa yang bisa memberi kepercayaan supaya orang lain percaya? Ya Medina harus tanggung jawab atas semuanya ini. Dan ini
sudah cukupkah ganjaran dengan pasal undang-undang ITE dengan tuntutan 6 Ada tahun? lagi nanti yang di Surabaya kan sudah P21 Apa yang tuh masalah yang tas. masalah tas? Iya, Oh, tas Sudah itu kan berapa laporan, palsu. Mbak? Sudah P21. Berapa laporan di Surabaya? Satu laporan punya saya aja. Dan itu sudah P21. P21 dan kemungkinan kalau memang sudah dari sini Medina akan dibawa ke Surabaya untuk sidang. Untuk sidang Iya. dengan tadinya berjalannya persidangan itu, terus sempat Medina juga tetap kekeh dengan pendiriannya. Iya. Gimana perasaan Kak Uci sendiri? Ya, terserah dia lah. Jadi makin ingin Sebenarnya tadi memberikan enggak efek sih, jerah. dia enggak sih, dia tadi ya cuman jelasin sekedar aja sih. Karena kan saya pernah ngomong sama Lukman, karena saya sama Lukman baik. Saya ngomong sama Lukman, siapapun nggak ada yang nggak mungkin gitu loh. Kalau misalnya Medina mengganggu jalannya persidangan ataupun berkelit-kelit lagi, iya kan? Bukan saya ingatkan itu, berkelit-kelit lagi, sorry, aku nggak akan mau damai. Tapi kalau Medina berkata sesungguhnya, sejujur-jujurnya, berdasarkan realita, mungkin aku bisa pikirkan lagi. Gini loh, kayak orang hidup kan saling memaafkan ya. Saya juga nggak mau lah ada masalah kayak gini, nggak mau gitu kan. Sampai saya disorot media, sampai saya selalu sampai pendeta saya aja bilang, kamu ada masalah tas itu, tas apalah gitu loh, masuk TV tapi gara-gara ketipu, kan nggak enak banget gitu. Yang di Surabaya itu laporannya Yang di Surabaya itu mengenai tas palsu. Jadi laporannya ada dua, perlindungan konsumen dan penipuan. Oke, tadi sempat mengatakan kena apa? Sempat ke psikiater ya. Respon dari keluarga gimana tuh melihat dengan adanya Ya, dengan itu papa akhirnya saya yang efek nyuruh. ke depan. kamera? Itu kan papa saya yang nyuruh. Pada waktu itu kan memang gelisah, suka nangis sendiri kan, takut, terus ngurung di rumah, terus nggak mau keluar gitu kan, terus nggak mau tinggal di rumah Graha. Papa bilang katanya ya udahlah kamu pergi psikiater, bilang gitu, coba aja. Akhirnya saya di psikiater itu nangis gitu loh kan, nangis, kamu punya beban mental yang sangat berat gitu. Iya, baru ceritakan, baru kan psikiaternya nilai kan, tadi kan juga dijelaskan di situ memang saya ada gangguan gini kan, pikiran saya ya kan gitu kan, itu sama gitu loh, sama. Jadi di situ akhirnya dokternya nganjurin minum obat setiap hari supaya hati saya itu nggak ada kayak gloomy Khawatir, gitu loh, apa sih, nggak ada khawatir gitu ya, nggak ada khawatir Kekhawatiran. gitu. Jadi kecemasan itu nggak ada, sorry. Jadi kecemasan itu nggak ada, jadi harus konsumsi obat itu beneran nggak bohong. Berapa kali check up, Pak Ci? Berapa kali check up? Maksudnya berapa kali ketemu ke psikiater? Kalau di Surabaya tuh harus sebulan sekali, tapi ini sudah dirujuk ke Singapura kan, karena kan setiap orang mau yang terbaik gitu kan. Kita minum konsumsi obat kan dampaknya apa kan kita nggak tahu. Nah, karena banyak kan di kemudian hari. Karena itu saya check up kan, ambil darah semuanya di Singapura. Jadi setiap sebulan sekali saya pasti ke Singapura. Dan efeknya ternyata yang tadi Kak Uci bilang hormon. Jadi Iya, ada hormonnya hormon, seperti apa maksudnya? Jadi kelihatan hormon. gemuk atau seperti aja Bukan, tergemuk ada atau manusia itu kan ada hormon apa namanya itu ya, hormon apa gitu, saya yang terlalu tinggi gitu loh, itu dicari-cari sampai cek darah lagi yang ke bulan berikutnya setelah dikasih obat ternyata masih tinggi, ternyata akhirnya dicek darah lagi dan di MRI tubuh saya ya, alhamdulillah puji Tuhan saya sehat, cuman tingginya hormon ini dari mana gitu, akhirnya setelah dicek-cek oh dari obat. yang emang Kak Uci rasakan apa? Gak ada efek rasa dari- apa-apa sih, Oh, oke. gak ada rasa apa-apa, cuman kan dokter yang lebih tahu kan, karena kan cek lab itu nggak bisa bohong hasilnya kan, itu ada nilai-nilainya berapa. Jadi di situ ya saya percaya sama dokter gitu kan. Kalau memang obatnya harus diganti, ya saya diganti, daripada nanti hormon saya nanti kalau terus dilanjutin akan bikin saya itu nggak bagus efeknya ke belakang. Oke, mungkin ada pesan buat Medina sendiri, Kak Uci, kalau misalnya Yang ini yang kameranya. Iya, Mas. Iya. Kamu nggak mau jelek, ya udah biarin enggak. aja. Apa Kak Uci? Tuh, Cantik Mbak Uci. Masa. tuh lihat. Ini live nih live. Mbak Uci. Ini Mas. Oke, apa Kak Uci pesan buat Medina, mungkin biar udah cukup di Kak Uci aja gitu yang menjadi korban gitu. Iyalah, Medina, mungkin kemarin kan banyak orang yang kamu sakiti, mungkin banyak orang yang kamu tipu, ya kan? Orang nggak berani berkata apa-apa karena kan setiap orang itu berpikir kalau urusan polisi itu kan ribet, apalagi jadi pengacara juga harus bayar gitu kan, dan nggak murah gitu kan. Jadi orang tuh banyak itu yang diem. Tapi di sini aku akan berjuang terus untuk membuktikan kepada masyarakat semuanya bahwa hukum akan ditegakkan dan sebenar-benar yang benar jadi benar, yang salah jadi salah gitu. Itu Medina, ya kan, supaya kamu kuat. Kamu harus melewati ini semua karena memang harus kamu lewatin, karena kan
memang kemarin sudah ada etika baik, kamu pun juga masih ngelonjak-ngelonjak seperti itu. Kamu pernah minta maaf, akhirnya kamu semakin galak kan gitu. Ya udah, kita lihat aja sampai putusan ini bagaimana, baru kita bicarakan deh ke depan. Oke, terima kasih Kak Uci. Terima kasih Mbak Uci. Ya, Keren banget. Keren banget.